Sebagai kerajaan Islam, Keraton Kasultanan Yogyakarta memiliki cukup banyak bangunan masjid. Tidak hanya menjadi pusat beribadah, masjid pada masa awal berdirinya Keraton Yogyakarta juga memiliki beragam fungsi, salah satunya sebagai tanda kekuasaan Keraton Yogyakarta. Di wilayah kekuasaan Keraton Yogyakarta terdapat 4 masjid bernama Masjid Patok Negoro. 4 masjid tersebut berada di sisi barat, utara, timur, dan selatan Keraton Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Mat pit-pitan. Untuk hari ini saya mau pit-pitan goes religius, yaitu ke Masjid Patok Negoro. Di Jogja itu ada 5 Masjid Patok Negoro. Nah, kita yang dekatan dengan rumah saja, yaitu di Wonokromo, Pleret, Bantul. Kemudian nanti ke utara ada di Babatan, Banguntapan, Bantul. Untuk goes hari ini saya ditemenin oleh Mas Juni. Nah, terus yang bawa kamera nih Mas Ada. Dari markas saya ini di sini, markasnya Pak Pit-pitan. Kita akan goes hari ini. Mudah-mudahan lancar, cuaca bagus dan tidak ada halangan apapun juga. Yuk lanjut. Masjid Wonokromo merupakan masjid yang pernah menjadi basis gerilyawan Republik Indonesia. Masjid Patok Negoro ini menjadi lokasi pertemuan para pejuang sebelum akhirnya menggempur Belanda yang berada di Pleret. Saat ini, masjid yang menjadi masjid tertua di Kecamatan Pleret ini masih saja ramai dikunjungi oleh jemaah. Masjid yang disebut Masjid Takwa ini berada cukup jauh dari kota, namun bersebelahan dengan Sungai Opak dan Sungai Oyo. Masjid yang selanjutnya didirikan pada tahun 1755 oleh Kiai Haji Muhammad Fakih atau juga sering disebut Kiai Walid. Lokasinya dibangun di atas tanah perdikan dari Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian Kiai Haji Muhammad Fakih diangkat menjadi penghulu keraton. Mulanya masjid ini didirikan dari bentuk atapnya yang kerucut atau lancip lengkap dengan kuali yang dibuat dari tanah liat. Lalu di teras juga terdapat sumur guna menimba air dan dari pohon randu. Bangunan masjid ini sendiri keasliannya tetap dipertahankan sampai pada tahun 1867, kemudian dilakukan renovasi pertama. Mulanya atap bangunannya terbuat dari genteng berbahan dasar tanah liat, kemudian tembok dari batu bata tersebut direkatkan menggunakan tanah liat. Lalu lantainya dibuat dari komposisi aci, dari gamping juga tumbukan bata merah dan juga pasir. Ngeri ya Pak, gede, ngeri. Rame banget jalannya. Ayo. Mas Juni pakai seragam baru. Masuk di area Kota Gede. Nah, ini kalau belok kiri sana, itu adalah pusatnya AMM Kota Gede. Nah, itu yang kalau orang ngaji, buku Iqra, produksinya di sana tadi itu.
Depan ini pasar Kota Gede. Tuh, kalau ke kiri itu pasar Kota Gede itu. Ini ambil kanan. Nah, kita lewat lorong-lorong sempit Kota Gede. Nah, inilah asiknya kalau ulah Kota Gede, banyak jalan gang-gang sempit ini. Cagak ngalor Jun, kanan. Nah, ini harus toleransi, itu ngalah. Ini SMA 5 Yogyakarta yang beberapa waktu kemarin kita upload goes barengnya alumni dari sini. Oh, enak ya, jalannya sepi. Ini masih di seputaran Kota Gede, sepi jalannya. Kalau dia masuk dalam sini nggak masuk ke jalan Retno Dumilah. Ini udah halus jalannya. Enak, sepi jalannya. Nek mendung ini kan ora ketok nek kawanan toh. Iya, Pak. Ora ketok kawanan. Oh, Pak. Halo, Mas. Nah, ini goesnya kita nggak ditemani Mas Irfan nih. Kenapa Mas Irfan? Istrinya lagi sakit. Kita doain semoga Mbak Ida cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti dia kala. Amin. Amin, amin. Halo guys, hari ini kita goesnya goes religius, masih jangan diskotik, ngaji, jangan dugem, tapi kita goesnya pakai helm tentunya sama intensi. Siap. Kebun raya dan kebun binatang Gembira Loka masih tutup selama masa pandemi ini ya. Nih pintu masuknya harusnya di sini. Gembira Loka. Masih PSBB guys. Jadi ya sepi sekali. Gini. Woi, kene iki. Woi, ya sono wae rapo. Inilah bantaran Kali Gajah Wong, kita pernah ngupas di sini. Wah, apik itu.
misteri jalannya. Langkung Pak, panen stroberi. Kita memasuki kampung Babadan, di mana untuk Masjid Patok Negoro ada di sini, itu lurus di depan sana. Hampir nyampe, Pak. Iya, ini masjidnya, Mas. Gapuranya Kauman Babadan. Ini ada simbolnya Keraton Jogja. Itu di depan sana masjidnya. Sebagai kerajaan Islam, Keraton Kasultanan Yogyakarta memiliki cukup banyak bangunan masjid. Tidak hanya menjadi pusat beribadah, masjid pada masa awal berdirinya Keraton Yogyakarta juga memiliki beragam fungsi, salah satunya sebagai tanda kekuasaan Keraton Yogyakarta. Di wilayah kekuasaan Keraton Yogyakarta terdapat 4 masjid bernama Masjid Patok Negoro. 4 masjid tersebut berada di sisi barat, utara, timur, dan selatan Keraton Yogyakarta. Sebagai tanda negara, keempat masjid tersebut menjadi tanda wilayah kekuasaan dari Keraton Yogyakarta. Masjid Ad-Darajat Babadan adalah salah satu masjid Patok Negoro yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1774. Masjid yang terletak di Dusun Babadan, Kauman, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, tersebut mengalami sejarah yang panjang. Pada zaman penjajahan Jepang, yakni pada tahun 1940, Masjid Ad-Darajat dan masyarakat Babadan dipindah ke desa Babadan, Jalan Kaliurang, Kentungan, Sleman. Perpindahan ini dikarenakan saat itu daerah Babadan dijadikan gudang mesiu oleh pemerintah Jepang. Kita sudah sampai di tujuan, tadi di Masjid Patok Negoro Wonokromo, terus kemudian di Babadan. Nah, dari Masjid Patok Negoro Babadan di Banguntapan, Bantul, Pak Ahmad Pit-Pitan bersama tim Juni dan Mas Ada mohon pamit. Kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya di Pit-Pitan selanjutnya dengan rute yang tidak kalah menarik dari hari ini. Yuk, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.